Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Armidian Saputra. Saya Herli Galpit. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai penyelesaian kalkulus. Cekidot. Kita lanjut pada soal yang dimana sebuah benda bergerak di sepanjang garis dengan koordinat mendatar sedemikian rupa sehingga posisi saat T dinyatakan dengan S sama dengan T pangkat 3 min 12T kuadrat plus 36X min 30. Nah, sebelum kita menjawab soal-soalnya, alangkah baiknya kita mengetahui yang dimana kecepatan dengan simbol V adalah turunan pertama dari posisi dengan simbol S terhadap waktu dengan simbol T. Nah, jadi kecepatan itu dengan simbol V, posisi simbol S, dan waktu itu dengan simbol T. Sedangkan percepatan dengan simbol A adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, atau juga bisa disebut sebagai turunan kedua terhadap posisi dari turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Untuk mencari jawaban kecepatan dan percepatan, kita gunakan rumus turunan, ialah AX pangkat N sama dengan A kali N X N min 1, yang dimana maksudnya pangkat N nya diturunkan dan dikalikan dengan A, sementara pangkat N nya dikurangi dengan 1. Baiklah, langsung saja. Kecepatan turunan pertama fungsinya yaitu S sama dengan T pangkat 3 min 12T pangkat 2 plus 36T min 30. Nah, masing-masing variabel dari fungsi ini kita turunkan, ya dimana T pangkat 3, 3-nya kita kalikan dengan 1 di depan T, jadinya 3T, sementara pangkatnya kita kurangi 1 dengan hasil 3T pangkat 2. Lanjut, ada 12T pangkat 2, yang dimana 2-nya kita kalikan dengan 12, hasilnya 24, dan pangkat 2-nya kita kurangi 1 dengan hasilnya T pangkat 1. Karena hanya pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis, dengan hasil jawaban 24T. Selanjutnya adalah 36T, yang dimana T itu sudah saya sebutkan tadi dengan pangkat 1 dikalikan dengan 36, hasilnya 36. Sementara T karena pangkatnya sudah tidak ada, variabelnya tidak usah ditulis, dengan hasil 36. Selanjutnya ada 30, yang dimana 30 ini karena tidak mempunyai T di belakangnya, kita anggap saja 0 kali 30, hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah kecepatan sama dengan 3T kuadrat min 24T plus 36. Selanjutnya kita mencari percepatan, yang dimana percepatan ini adalah turunan kedua dari waktu. Dengan kita masukkan fungsi hasil dari kecepatan tadi, yaitu 3T kuadrat min 24T plus 36. Nah, kita turunkan lagi, yang dimana 3T kuadrat, 2-nya kita kalikan dengan 3 dengan hasilnya 6, dan 2-nya dikurangi dengan 1 yang hasilnya 6T pangkat 1. 1 tidak perlu ditulis, maka hasilnya adalah 6T. Yang selanjutnya adalah 24T, yang dimana T-nya ibarat pangkat 1 dikalikan 24, hasilnya 24. Karena sudah tidak ada lagi pangkat, T-nya hilang, hasilnya adalah 24. Maka T sama dengan, atau percepatannya yaitu 6T min 24. Kita sudah mendapatkan nilai kecepatan dan nilai percepatan, maka kita selanjutnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal. Yang pertama, A, kapan kecepatannya sama dengan 0? Untuk mendapatkan kecepatan sama dengan 0, maka V dikali dengan T atau kecepatan dikali dengan waktu, hasilnya harus sama dengan 0, yang dimana fungsinya kita letakkan 3T kuadrat min 24T plus 36 sama dengan 0. Nah, lalu kita bagikan dengan 3 dengan hasil T pangkat 2 min 8T plus 12 sama dengan 0. Setelah itu kita uraikan, yang dimana perkalian yang dikalikan hasilnya 12, namun dijumlahkan hasilnya adalah minus 8, yaitu kita dapat min 6 dan min 2. Lalu kita letakkan T min 6 dan T min 2. Baru kita pindah ruaskan sama dengan T sama dengan 6 dan T sama dengan 2. Untuk pembuktian T sama dengan 6, kita masukkan variabelnya
baru kita substitusi dengan hasil akhir 108 min 144 plus 36 sama dengan 0. Dan begitu pula pembuktian kedua, T sama dengan 2, kita substitusikan ke fungsinya dengan hasil 12 min 48 tambah 36, hasilnya adalah 0. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kapan kecepatannya positif? Untuk mendapatkan kecepatan positif, maka kecepatan dikali waktunya harus lebih besar daripada angka 0. Karena yang kita tahu, positif itu ada di atas angka 0 atau lebih besar daripada angka 0. Maka kita masukkan fungsinya 3T kuadrat min 24T plus 36 lebih besar daripada angka 0. Lalu kita bagi 3, kita dapatkan hasil seperti soal sebelumnya. Maka 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 2, dan T lebih besar daripada angka 6. Pembuktiannya kita masukkan yang dimana T ini adalah 0 dan 1, karena 0 kurang dari sama dengan T, yaitu 0 dan 1. Kita ambil nilai T sama dengan 1, kita masukkan fungsinya, baru kita substitusikan dan mendapatkan hasil 3 min 24 plus 36, hasilnya sama dengan 15, yang dimana 15 ini lebih besar daripada angka 0. Dan juga pembuktian kedua, T lebih besar daripada angka 6, yang dimana angka yang lebih besar dari angka 6 itu mulai dari 7, 8, 9, dan seterusnya. Baiklah, kita akan mengambil nilai 7, yaitu T sama dengan 7. Lalu kita masukkan fungsinya, kita substitusikan dan mendapatkan hasil akhir 147 min 168 ditambah 36, hasilnya adalah 15. Maka hasilnya sudah benar, yaitu dimana hasilnya lebih daripada angka 0. Maka kapan kecepatannya positif? Di saat mendapatkan angka 15. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Poin C, kapan ia mundur? Untuk mendapatkan nilainya, maka kecepatan dikali waktu harus kurang dari angka 0, karena untuk mundur kita harus mendapatkan hasil negatif. Lalu selanjutnya kita masukkan fungsinya 3T pangkat 2 min 24T plus 36 kurang dari angka 0. Kita bagikan 3, mendapatkan hasil T pangkat 2 min 8T plus 12. Kita uraikan, yang dimana angkanya harus dikalikan sama dengan 12, sementara dijumlah harus sama dengan min 8. Kita dapatkan angka min 6 dan min 2. Lalu kita pindah ruaskan, mendapatkan hasil 2 dan 6. Maka nilainya 2 kurang dari T dan kurang dari angka 6, yang dimana T nya kita dapatkan angka 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian dan mengambil nilainya. Saya akan mengambil nilai 4, T sama dengan 4, masukkan fungsi, lalu kita substitusikan terhadap fungsinya dan mendapatkan hasil 48 min 96 plus 36 sama dengan min 12, yang dimana min 12 ini kurang dari angka 0. Baiklah, soal selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya Harley Calvin. Sekian, terima kasih. Oke, untuk bagian D, kapan percepatan itu positif? Percepatan itu positif di saat AT lebih dari 0, di mana AT sama dengan 6T min 24, maka 6T min 24 lebih dari 0, lalu dibagi dengan 6 sama dengan T dikurang min 4 lebih dari 0 sama dengan, maka nilai T lebih dari 4. Untuk bagian E, kapan mulai melambat? Melambatnya jika T lebih dari 0, AT kurang dari 0, dan ST kurang dari 0, dan AT lebih dari 0. Itu jika VT lebih dari 0 dan AT kurang dari 0, maka VT lebih dari 0 di saat 0 kurang dari T, T kurang dari 2, dan T lebih dari 6, dan AT kurang dari 0 saat T kurang dari 4. Irisan dari keduanya adalah 0 kurang dari T, T kurang dari 2, maka T
T sama dengan 0 dan 1. Dan yang kedua, jika VT kurang dari 0 dan AT lebih dari 0, maka VT kurang dari 0 saat 2 kurang dari T kurang dari 6, dan AT lebih dari 0 di saat T lebih dari 4. Irisan dari keduanya adalah 4 kurang dari T kurang dari 6, maka T sama dengan 5. Kemudian F saat percepatan 0 berapa posisinya? Pada saat percepatan berada pada posisi 0, maka AT sama dengan 0. Berarti 6T dikurang 24 sama dengan 0. Lalu dibagi dengan 6, maka hasilnya yaitu T min 4 sama dengan 0. Jadi T sama dengan 4. Posisinya S sama dengan T pangkat 3 dikurang 12T pangkat 2 tambah 36X dikurang 30 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 12 4 pangkat 2 ditambah 36 kali 4 dikurang 30 sama dengan 64 dikurang 192 ditambah 194 dikurang 36, maka hasilnya yaitu min 14.